Tes 1, 2, 3 tes tes. Nah baiklah ya kita akan memulai perkuliahan pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh mahasiswa yang telah hadir pada Zoom meeting ini. Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita niatkan ya bahwa kita mengikuti perkuliahan ini dalam rangka menuntut ilmu ya, sebagai suatu ikhtiar supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, dan semoga kegiatan menuntut ilmu ini dicatat oleh Yang Maha Kuasa, dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah ya. Nah, marilah kita semua niatkan bersama-sama ya. Bapak pun ya sama ya, harus diniatkan ya bahwa yang memberikan kuliah ini ya sebagai suatu ibadah juga ya. Nah baiklah ya, langsung akan Bapak bahas ya. Materinya adalah materi masih lanjutan minggu lalu ya, yaitu tentang dasar-dasar mesin AC. Nah hanya karena ini materinya cukup banyak ya, materi ini cukup banyak, sementara waktu kita terbatas ya, hanya ada 3 SKS, harus ngebahas trafo, mesin DC ya, generator DC, motor DC, kemudian generator AC, motor AC. Jadi nanti pada beberapa bagian ya, jadi kalau slide-nya melengkap gitu ya, materinya sudah Bapak siapkan lengkap ya. Tapi kalau dibahas detail ya setiap bagian nanti tidak akan cukup gitu ya waktu yang ada. Jadi nanti pada beberapa bagian mungkin akan ada yang sedikit diloncat ya, atau sedikit diringkas gitu ya. Tidak persis per halaman dijelaskannya ya, tapi akan Bapak ringkas inti-intinya ya. Nah, sehingga diharapkan selain ya membahas dasar-dasar mesin AC pada hari ini, juga sudah bisa masuk ke pembahasan mengenai generator sinkron ya. Nah, jadi itu ya untuk pembahasan materinya ya. Jadi nanti kalau dibahas per halaman mungkin waktunya tidak cukup ya. Jadi nanti akan dibahasnya bagian-bagian yang pentingnya. Nah, sekarang ya kita bahas ya yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah mengenai efek kisar kumparan atau pitch coil pada stator mesin AC ya. Nah, kita lihat untuk pendahuluannya. Di dalam desain sederhana pada bagian sebelumnya, bagian 1/4, diketahui bahwa tegangan keluaran pada kumparan stator adalah sinusoidal, dikarenakan distribusi kerapatan fluks setelah udara adalah sinusoidal. Nah, jika distribusi kerapatan fluks setelah udara itu tidak sinusoidal, maka nanti tegangan keluaran pada stator juga tidak akan sinusoidal. Tegangan keluaran ini nantinya akan memiliki
bentuk non sinusoidal yang sama dengan distribusi kerapatan flux. Nah, oleh karenanya ya dari sini kita bisa melihat ya bahwa bentuk tegangan keluaran itu ya akan mengikuti bentuk distribusi kerapatan flux ya. Nah, oleh karenanya si distribusi kerapatan fluxnya harus diatur supaya sinusoidal. Nah, akan tetapi secara umum distribusi kerapatan flux celah udara tidak akan sinusoidal ya. Nah, si desainer mesin listrik akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk menghasilkan distribusi flux yang sinusoidal ya, karena distribusi flux yang sinusoidal itu akan membawa kepada tegangan keluaran yang sinusoidal juga ya. Nah, distribusi flux aktual itu akan mengandung komponen sinusoidal fundamental ditambah dengan komponen harmonisanya. Komponen harmonisa flux ini akan membangkitkan komponen harmonisa di dalam tegangan dan arus pada stator. Komponen harmonisa pada tegangan dan arus adalah hal yang tidak diharapkan, sehingga dikembangkanlah teknik untuk menekan komponen harmonisa yang tidak diharapkan tersebut. Salah satu teknik penting untuk menekan harmonisa adalah penggunaan belitan kisar sebagian atau yang disebut dengan fractional pitch winding ya. Nah, jadi beberapa hal yang bisa kita ambil dari sini ya, bahwa bentuk ya tegangan keluaran ya. Jadi bentuk gelombang ya, tegangan keluaran ya, bentuk gelombang, tegangan keluaran ya pada stator ya. Bentuk gelombang tegangan keluaran stator mesin AC. Karena kalau pada generator sinkron ya, tegangan keluaran itu pada stator. Nah, itu sebanding ya atau akan mengikuti ya bentuk distribusi kerapatan flux ya, sebanding ya dengan bentuk distribusi ya, distribusi kerapatan flux magnet ya. Nah, sementara yang harus diketahui ya, jadi bentuk gelombang tegangan keluaran stator akan mengikuti bentuk distribusi kerapatan flux. Nah, yang perlu diketahui adalah ya, distribusi kerapatan flux itu mengandung harmonisa ya. Jadi distribusi ya, distribusi kerapatan flux ya. Nah, itu ternyata ya terdiri dari gelombang fundamental ya, terdiri dari komponen fundamental plus harmonisa. Nah, harmonisa ini ya cukup mengganggu ya, harmonisa ini cukup mengganggu, maka ini harus dieliminasi ya. Nah, sebetulnya kalau dieliminasi banget tidak bisa ya. Nah, minimal dikurangi gitu ya. Dikurangi ya. Nah, pada pembahasan ya di kuliah lain ya, di kuliah kualitas daya, kita tahu memang ya salah satu sumber dari harmonisa ya, selain beban-beban non-linear ya, selain karena adanya proses switching ya pada beban-beban yang berbasis elektronika daya ya, sumber harmonisa yang lain adalah generator dan transformator ya. Sumber harmonisa yang lain adalah generator dan transformator. Nah, kalau pada generator ini ya, ini yang dimaksud dengan harmonisanya ya. Jadi tegangan keluaran itu ya ditentukan oleh distribusi kerapatan flux ya. Ternyata distribusi kerapatan flux itu
mengandung selain komponen fundamental, mengandung harmonisa. Nah, kalau ya harmonisa yang diakibatkan oleh beban-beban nonlinear itu solusinya adalah filter ya. Maka kalau yang diakibatkan generator ya, ya meskipun pakai filter juga gitu ya kalau generatornya sudah jadi ya. Nah, tetapi untuk mengantisipasi dari awal ya ketika dalam tahap desain generator, nah maka generator itu dililit dengan menggunakan apa yang namanya belitan kisar sebagian atau namanya fraksional pitch winding ya, fraksional pitch winding. Nah, secara sederhana ya, fraksional pitch winding itu seperti ini ya, perhatikan oh, gambar 117 ya, gambar 117 ini adalah suatu mesin ya yang stator apa mesin ada stator ada rotor ya yang terdiri dari 4 kutub ya. Jadi ini adalah rotor ya. Nah, kelihatan ini ada utara ya, selatan, utara, selatan ya. Nah, kemudian yang ini ada stator ya. Nah, di stator ini ada slot-slot dan juga ada konduktor ya. Nah, yang perlu diketahui di sini ya bahwa jarak antara dua kutub yang berdekatan ya. Jadi misalnya ya dari sini ke sini nih selatan dengan utara ya. Jarak dua kutub yang berdekatan itu adalah 180 derajat listrik ya. Kalau mekanik ini 90 derajat ya. Kalau mekanik 90 derajat ya. Nah, ini 90 derajat mekanik. Kalau mekanik itu yang selama ini kita kenal di matematika ya. Kalau saling tegak lurus ya 90 derajat mekanik ya. Nah, kalau derajat listrik tidak lihat apakah tegak lurus atau tidak, apakah lurus atau bagaimana. Pokoknya dua kutub yang berdekatan itu namanya 180 derajat listrik ya. Nah, kisar kumparan itu berkaitan dengan ya penempatan kumparan pada stator, di mana kumparan pada stator itu merupakan kumparan tempat dibangkitkannya tegangan ya. Nah, ada kumparan kisar penuh bila apa? Bila ya kisar kumparannya 180 derajat listrik. Jadi gini, misalnya di sini ya ini konduktor untuk fase A gitu ya. Nah, fase A masuknya di sini. Kemudian kita pasang keluarnya di sini ya. Ini kita sebut saja A aksen gitu ya. Atau boleh juga A1 aksen gitu ya. Ya karena kan kalau misalnya ABC ya. Nah, ini kan slotnya 6 ya. Kalau kita lihat di sini kan slotnya berjumlah 12. Jadi ada A1 dan ada A2 ya nantinya. Nah, misalnya ini A1 lah, ini A1 aksen. Nah, antara A1 dengan A1 aksen ini jaraknya 180 derajat listrik ya. Nah, jadi kalau A1 aksen ya, A1 dengan A1 aksen ya. Jadi untuk fase A ya, kawat fase A arus masuknya di A1, keluarnya di A1 aksen. Nah, itu disebut 180 derajat listrik ya. Nah, ini disebutnya sebagai kisar penuh ya. Ini kisar penuh. Atau ya di beberapa istilah lain disebutnya jarak gawang penuh ya. Kisar itu jarak gawang ya kan. Yang namanya konduktor itu ya, misalnya ini satu masuk nanti ke belakang, belakang ini keluar lagi gitu ya. Nah, ini kan arus masuk nanti dia masuk ke bagian slot gitu ya di belakang sana kan berbalik arah ke sini ya. Jadi misalnya ini A1, ini A1 aksen ya. Nah, ini namanya jarak gawang ya, ini jarak gawang. Nah, kalau 180 derajat listrik ya, namanya disebut kisar penuh atau full pitch ya. Full pitch winding ya. Jadi belitan dengan kisar penuh. Nah, belitan dengan kisar penuh inilah yang menyebabkan terjadinya
apa namanya harmonisa gitu ya. Jadi harmonisa ini disebabkan oleh jarak gawang yang besarnya atau kisar yang menggunakan kisar penuh jarak gawang 180 derajat ya. Nah, biar harmonisanya berkurang, si jarak gawangnya dikurangi. Jadi jangan 180 derajat ya. Misalnya saja 150 derajat misalnya ya. Nah, memang ya ini nantinya si harmonisanya akan berkurang ya, berkurang banyak. Tetapi memang ada efek yang lain, yaitu gegel induksi yang dihasilkannya sedikit berkurang. Nah, tapi untuk gegel induksi yang sedikit berkurang masih bisa diatasi dengan cara menambah lilitan gitu ya. Nah, tetapi untuk jarak gawang disarankan tidak menggunakan 180 derajat listrik. Nah, itu ya kira-kira sedikit penjelasan ringkas mengenai apa yang disebut dengan kisar kumparan ya, atau jarak gawang untuk kumparan ya. Jadi ada kisar kutub ya, kisar kutub adalah jarak anguler antara dua kutub yang berdekatan pada mesin, yaitu namanya kisar kutub. Kisar kutub mesin dalam derajat mekanik, rho P itu 360 derajat dibagi P ya. Nah, di mana rho P adalah kisar kutub dalam derajat mekanik dan P adalah jumlah kutub pada mesin. Tanpa memperhatikan jumlah kutub pada mesin, kisar kutub selalu 180 derajat listrik ya. Nah, ini tanpa memperhatikan berapa jumlah kutub, kisar kutub, jarak dua kutub yang berdekatan itu disebut 180 derajat listrik ya. Kalau derajat mekaniknya sebagai contoh di sini 360 derajat ya, di gambar ini kan 4 kutub ya, yaitu 90 derajat mekanik ya. Kalau mekaniknya 90 derajat ya. Dari utara ke selatan yang berdekatan ya, itu di gambar ini untuk kasus 4 kutub 90 derajat mekanik. Tapi kalau derajat listrik selalu 180 derajat. Nah, jika kumparan stator membentang dengan sudut yang sama dengan kisar kutub, maka disebut kumparan kisar penuh atau full pitch ya. Namanya full pitch coil ya. Dan jika bentangannya lebih kecil dari kisar kutub, maka disebut kumparan dengan kisar sebagian atau fraksional pitch coil. Kisar dari kumparan kisar sebagian sering dinyatakan sebagai fraksi atau perperan ya, yang mengindikasikan porsi terhadap panjangnya kisar penuh. Sebagai contoh, kumparan dengan kisar 5/6 maka memiliki rentang atau jarak gawang 5/6 kali jarak antara dua kutub yang berdekatan ya. Sebagai alternatif, kisar dari kumparan kisar sebagian dalam derajat listrik diberikan oleh persamaan ya. Kisar sebagian adalah theta M dibagi rho P dikali 180 derajat. Theta M adalah sudut mekanik yang dilingkupi oleh kumparan dalam derajat, dan rho P adalah kisar kutub mesin dalam derajat mekanik ya. Nah, mekanik nanti kali 180 derajat ya, dapatnya derajat listrik, atau boleh juga theta M kali jumlah kutub per 2 kali 180 derajat. Belitan yang menggunakan kisar sebagian istilahnya disebut corded windings ya. Jadi corded windings adalah belitan yang menggunakan kumparan kisar sebagian, yaitu jarak gawangnya tidak 180 derajat listrik tetapi kurang dari 180 derajat listrik. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa penggunaan kisar sebagian atau fractional pitch coil ya itu akan mengurangi harmonisa ya. Nanti akan kita lihat di sini seberapa besar pengurangannya. Hanya memang nanti ya tegangan maksimum dan tegangan efektif yang diinduksikan akan mengalami sedikit pengurangan, tetapi ya pengurangannya sedikit sehingga tidak signifikan ya. Nah, di sini akan ada ya penurunan mengenai tegangan induksi, tapi yang menggunakan kisar sebagian. Nah, di sini penurunannya tidak akan Bapak jelaskan secara detail.
itu sama dengan penurunan tegangan yang dibahas minggu lalu ya, tetapi kalau yang minggu lalu kisarnya penuh ya. Di mana untuk penurunannya tetap menggunakan persamaan dasar bahwa GGL induksi adalah V cross P dot L ya. Jadi menggunakan ya bahwa GGL induksi ya pada kumparan yang berputar itu menggunakan V cross B ya dot L. Ini persamaan yang akan digunakan. Penurunannya juga mirip ya dengan yang sebelumnya, hanya medan magnetnya ini ada pergeseran karena berputar ini ya. Persamaan yang akan kita gunakannya ya V cross B dot L ya. Nah, lalu untuk gambar sistemnya itu seperti ini ya. Nah, jadi kalau kemarin ya, kalau kemarin itu si kumparan AB-nya di sini ya. Dengan di sini ini contohnya mesin dua kutub ya. Ini adalah belitan kisar ya dengan jarak kisar rho ya. Nah, jadi yang disebut rho-nya di sini ini ya dari sini ke sini ya. Ini adalah rho ya. Nah, jadi kumparannya itu kalau kemarin kan di sini ini di sini AB-nya ya. AB. Kemudian CD-nya di sini ya. Ini CD. Nah, sekarang ini digeser ya. Kemarin ya AB-nya 180 derajat. AB dengan CD jaraknya 180 derajat listrik. Nah, sekarang berubah jadi rho ya, berubah jadi rho derajat listrik. Di mana rho-nya ini kurang dari 180 derajat. Nanti akan dihitung ya masing-masing GGL pada segmen AB. Ya, segmen AB ada GGL-nya ya BC 0, CD ada lagi, kemudian DA 0 ya seperti yang minggu lalu ya. Jadi pada segmen BC ini 0 ya. Pada segmen AB yang tadi ya, pada segmen AB ini ya. Nah, ini ya. Jadi karena ini udah ada pengaruh rho ya. Nah, kemudian pada segmen CD ada lagi ya, pada segmen CD ini ada ya GGL induksinya. Kemudian pada segmen DA 0 lagi ya. Sehingga total GGL induksinya adalah ditentukan oleh segmen AB dan CD. Yang totalnya E induksi adalah EBA tambah EDC ya. EBA tambah EDC ya dengan identitas trigonometri ini nanti diperoleh terus ya. Nah, ini GGL induksinya sudah mendekati ini ya. Nah, jadi muncul ini ya. Nah, muncul ini. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya nggak ada muncul ini ya. Nah, tetapi bisa kita lihat kalau di sebelumnya rho-nya kan 180 derajat ya. Bila rho-nya 180 derajat, maka akan kita peroleh sinus rho per 2 itu sinus 180 derajat per 2 ya. Sinus 90 derajat. Hasilnya berapa? 1 ya. Makanya tidak muncul sin rho per 2 karena sin rho per 2-nya 1 ya. Nah, jadi di sini akan terjadi pengurangan. Ini kan jadi amplitudo ya. Nah, ini amplitudo atau GGL induksi maksimum ya. Kalau sebelumnya GGL induksi maksimum itu adalah 2V BM kali L kali 1. Sekarang 2V BM kali L kali sinus rho per 2 ya. Nah, jadi di sini ada muncul faktor sinus rho per 2 ya. Nah, ini ya sama dengan yang sebelumnya. Kita teruskan ya. Nah, di sini ya. Tadi ya sekali lagi kalau yang sebelumnya ini adalah 1 ya. Nah, sekarang muncul sinus rho per 2. Nah, sinus rho per 2 ini selanjutnya ya disebut sebagai faktor kisar. Jadi karena kita menggunakan rho bukan 180 derajat, tapi kurang dari 180 ya. Nah, maka ada faktor yang namanya faktor kisar disebut Kp ya. K-nya ya konstanta, P-nya ini pitch ya. Singkatan dari kisar yang nilainya sinus rho per 2 ya. Yang nilainya sinus rho per 2. Nah, itu namanya faktor kisar. Jadi dia akan mau tidak mau ya akan mengurangi GGL induksi maksimum yang otomatis mengurangi GGL induksi efektif. Jadi sinus rho per 2 tadi ya bisa langsung kita ganti dengan Kp ya. Jadi Kp ini
faktor kisar. Nah, total tegangan kalau jumlah lilitan totalnya adalah NC, ya maka total tegangannya di sini ada pengalih Kp ya, faktor kisar. Dan nilai maksimum yang sebelumnya adalah NC fluksi omega atau 2V NC kali fluksi kali F, jadi ada faktor yang namanya Kp atau disebut faktor kisar ya. GGL induksi efektif atau tegangan efektif per fase ya. Tegangan efektif pada tiap fase dari stator 3 fase hasilnya menjadi akar 2V NC. Nah, ini ada Kp ya. Ini kan sebenarnya 4,44 ya, 4,44 kali NC ya. Nah, kali di sini ada faktor yang baru muncul namanya Kp. Kp ini kalau belitannya menggunakan belitan kisar penuh nilainya 1 ya. Tapi nanti akan ada harmonisa ya. Nah, tetapi kalau misalnya kisarnya sebagian ya, jadi ada muncul Kp, tapi harmonisanya akan berkurang ya. Jadi harmonisanya itu akan berkurang ya. Nah, untuk mesin dengan lebih dari 2 kutub, persamaan 138 akan memberikan faktor kisar jika kisar kumparannya Rho dinyatakan dalam derajat listrik. Jika kisar kumparan diberikan dalam derajat mekanik, ya sebaiknya diubah jadi listrik ya. Karena rumusnya lebih susah ya. Jadi sinus theta mekanik kali P per 4 ya. Jadi mendingan sinus Rho per 2. Rho-nya jarak gawang dalam derajat listrik. Nah, masalah harmonisa dalam belitan kisar sebagian ya. Perhatikan di sini. Perhatikan gambar 119. Ntar dilihat dulu apakah di halaman berikutnya. Ini gambar 119 ya. Gambar ini menunjukkan mesin sinkron kutub menonjol atau Shellian pole saat rotor melewati permukaan stator. Karena reluktansi lintasan medan magnet, reluktansi itu sejenis resistansi kalau di DC ya. Jadi kalau misalnya tegangan ya atau arus mengalir kan dihambat oleh resistansi. Kalau flux magnet dihambatnya oleh reluktansi ya. Nah, karena reluktansi lintasan medan magnetik lebih rendah saat berada di bawah pusat rotor, celah udaranya kecil, maka flux akan terkonsentrasi sangat kuat di titik ini dan kerapatan flux menjadi lebih tinggi. Tegangan induksi yang dihasilkan pada belitan ini ditunjukkan pada gambar 119 juga ya. Perhatikan bahwa tegangan tidak sinusoidal. Tegangan mengandung banyak komponen harmonisa ya. Karena bentuk gelombang tegangan yang dihasilkan simetri terhadap pusat flux rotor, ya mungkin ini bisa menjadi penjelasan ya bagi yang ikut kuliah kualitas daya ya. Nah, ini ya kenapa harmonisa genap itu tidak ada ya. Karena bentuk gelombang tegangan yang dihasilkan simetri terhadap pusat flux rotor, maka tidak ada harmonisa genap yang muncul pada tegangan fase ya. Tapi ini untuk 3 fase ya. Karena bentuk gelombang tegangan yang dihasilkan simetri terhadap pusat flux rotor, maka tidak ada harmonisa genap yang muncul pada tegangan fase dari sistem 3 fase. Akan tetapi semua harmonisa ganjil ke-3, ke-5, ke-7, ke-9 dan seterusnya muncul pada tegangan fase sampai batas tertentu dan perlu diperhitungkan dalam desain mesin AC. Yang jelas secara umum semakin tinggi nomor komponen frekuensi harmonisa, misalnya harmonisa 3, 5, 7, 9 ya, yang lebih tinggi kan 9, 11, 13, maka magnitudo dari harmonisanya semakin kecil ya. Nah, sehingga di luar titik tertentu, biasanya di atas harmonisa ke-9, efek harmonisa yang lebih tinggi dapat diabaikan ya. Jadi untuk harmonisa genap kan karena masalah simetris tidak ada. Berarti yang masalah adalah harmonisa ke
3, 5, 7, 9 ya. Karena katanya di atas 9 yaitu ke 11, 13, 15, 17 dan seterusnya tidak signifikan. Nah ini ya gambar itu 19-nya. Ini rotor ya. Ini permukaan rotor ya. Ini permukaan rotor untuk tipe rotor salient pole ya. Salient pole atau kutub yang menonjol. Nah, di daerah sini ya, celah udaranya sempit ya. Ini celah udara sempit ya. Berarti reluktansi kecil. Maka fluksinya besar. Nah, maka GGL induksi ya juga lebih besar pas di bawah permukaan rotor. Yang jauh dari rotor ya kecil ya. Nah, bentuk gelombang yang dihasilkan seperti apa? Bentuk kerapatan fluks, ini kerapatan fluks ya. Ini bentuk kerapatan fluks yang dihasilkan. Nah, itu bentuknya seperti ini ya. Kerapatan fluksnya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan tegangannya. Nah, ternyata bentuk kerapatan fluks atau kita sebut di sini adalah, nah ini sebentar ya, ngeheng si ininya, si PowerPoint-nya ya sebentar. Nah, tapi Bapak jelaskan dulu sebelum Bapak stop share ya, yang muncul dulu hanya si PowerPoint-nya nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya. Nah, tidak bisa Bapak kasih tulisan ya. Nah, tadi kan di awal disebutkan ya bahwa bentuk tegangan keluaran itu mengikuti bentuk distribusi kerapatan fluks ya. Gambar B itu kerapatan fluks bentuknya sinusoidal terdistorsi. Maka bentuk gelombang tegangannya pun yang ada di gambar C adalah sinusoidal terdistorsi ya. Nah, jadi bentuk ya tegangan itu berbanding lurus dengan distribusi kerapatan fluks ya. Persis banget ya. Kita lihat B dan C. Nah, sementara ini akan Bapak stop share dulu ya karena PowerPoint-nya hang ya, jadi harus di test manager dulu ya. Nanti dibuka lagi ya. Mohon maaf ya, ini di stop share dulu. Mohon ditunggu sebentar. PowerPoint-nya mau dibuka ulang ya biar apa namanya? Karena tadi hang ya. Hang hong. Mana tadi?
Apakah sudah muncul lagi belum? Coba, Oke udah ya, Pak. ya kita lanjut ya. Nah, ketika tiga fasa dihubungkan bintang atau delta, ternyata beberapa harmonisa akan hilang dari keluaran mesin akibat hubungan tiga fasa tersebut. Salah satunya adalah komponen harmonisa ketiga ya. Jika tegangan fundamental pada masing-masing fase dari sistem tiga fasa diberikan oleh ya EA EM1 sin omega T, EB EM1 sin omega T min 120, EC EM1 sin omega T min 240 ya. Maka komponen harmonisanya adalah eh, EM3 sin 3 omega T ya. Ini harmonisa ketiga ya. Nah, makanya ini kali 3 frekuensinya. Ini 120-nya kali 3 juga ya. Nah, ini 240 kali 3. Nah, kita tahu ya bahwa 360 itu berimpit dengan 0 ya. 720 berimpit dengan 0. Jadi semua sepase ya. Jadi EA3, EB3 dan EC3 ya. Tidak ada pergeseran. Kalau ini kan ada pergeseran 120 kayak. Kalau ini bergeser 360 dan 720 jadi sepase ya. Nah, akibatnya ya apa namanya? Tidak muncul harmonisanya ya. Perhatikan bahwa komponen harmonisa ketiga dari tegangan semuanya identik pada tiap fase. Maka jika mesin sinkron terhubung bintang, maka tegangan harmonisa ketiga antar sembarang dua terminal akan nol. Sekalipun terdapat komponen harmonisa ketiga yang besar dari masing-masing fase ya. Jika mesin terhubung delta, maka komponen harmonisa ketiga semuanya saling menjumlahkan dan mendrive arus harmonisa ketiga di dalam belitan delta dari mesin. Karena tegangan harmonisa ketiga turun oleh impedansi internal mesin, maka tidak ada komponen harmonisa ketiga yang signifikan dari tegangan pada terminal mesin ya. Nah, sehingga ya akibatnya pada sistem tiga fasa yang terhubung bintang atau delta, harmonisanya juga tidak ada. Jadi kalau yang genap tadi hilang karena masalah simetris, sehingga yang sisa ganjil. Nah, yang ganjil ya, yang kelipatan tiga ya, disebut triplen harmonik juga tidak akan muncul ya. Nah, hasil tersebut ya tidak hanya berlaku untuk komponen harmonisa ketiga, tetapi juga untuk semua kelipatan komponen harmonisa ketiga. Seperti harmonisa ke-9, ke-15 ya, ke-27 ya, ke-21 ya. Nah, frekuensi harmonisa khusus seperti ini ya, kelipatan 3 dikenal sebagai triplen harmonik ya. Dikenal sebagai triplen harmonik. Nah, frekuensi triplen harmonik ini ya secara otomatis akan hilang dari mesin tiga fase ya. Frekuensi harmonisa yang tersisa adalah ke-5, ke-7, ke-11, ke-13 dan seterusnya. Karena kekuatan komponen harmonisa dari tegangan berkurang dengan kenaikan frekuensi, kebanyakan distorsi aktual pada keluaran sinusoidal dari mesin sinkron disebabkan hanya oleh frekuensi harmonisa ke-5 dan ke-7 yang dikenal ya kadang-kadang dikenal dengan istilah belt harmonik ya atau sabuk harmonisa ya. Sabuk harmonisa atau daerah harmonisa. Jika ditemukan cara untuk mengurangi komponen itu, maka tegangan keluaran mesin akan murni sinusoidal pada frekuensi fundamental yaitu 50 atau 60 Hz ya. Lalu bagaimana kandungan harmonisa pada tegangan terminal belitan dapat dihilangkan? Salah satu caranya adalah dengan mendesain rotor itu sendiri sehingga dapat mendistribusikan flux dengan bentuk yang mendekati sinusoidal ya. Nih sebentar ya ada panggilan dulu ya.
Nah, baiklah ya, kita teruskan ya. Bagaimana kandungan harmonisa pada tegangan terminal belitan dapat dihilangkan ya? Salah satu caranya adalah dengan mendesain rotor itu sendiri sehingga dapat mendistribusikan flux dengan bentuk yang mendekati sinusoidal. Sekalipun cara ini dapat mengurangi kandungan harmonisa pada tegangan keluaran, tetapi hal ini saja tidak cukup ya. Langkah tambahan yang dilakukan adalah seperti yang disampaikan di awal tadi, yaitu mendesain mesin dengan belitan kisar sebagian atau fraksional pitch winding. Pengaruh belitan kisar sebagian terhadap pengurangan harmonisa, nah itu bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Yaitu nanti akan muncul yang namanya KP ya, kan tadi pada gegel induksi itu kan ada KP-nya ya. Nah, jadi tidak satu ya, kalau dipasang jarak gawangnya atau kisarnya 180 derajat listrik kan KP-nya satu ya. Nah, ini akan muncul KP sin kali ya. Nah, di sini ada kalau frekuensi harmonisanya ke 5. Nah, ini harmonisa ke N-nya ya. Ini harmonisa ke N dikali rho per 2 ya. Harmonisa ke N kali rho per 2 ya. Nah, jadi nanti ya V-nya bilangan harmonisa ya. Pertimbangan yang paling penting di sini faktor kisar belitan berbeda pada setiap frekuensinya ya. KP-nya berbeda ya, karena kan ada pengalinya ya. Nah, jadi begini ya penjelasannya. Nah, kita tahu ya bahwa misalnya ya untuk fundamental nanti kan si GGL-nya itu misalnya E1 adalah ya. Nah, ini sesuatu ya dikali ya KP-nya kalau fundamental kan sin 1 kali rho per 2 ya. Nah, kali sinus gitu ya omega T gitu ya. Misalnya ya, ini kita anggap untuk salah satu fase gitu ya, fase R misalnya. Nah, kalau yang genap kan tidak ada gitu ya. Kemudian yang ganjil 3 nggak ada, anggap 3 pas ya. Yang keempat nggak ada, jadi yang kelima ya. Yang kelima ini sesuatu kali sinus 5 kali rho per 2 kali sinus ya 5 omega T gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ketujuh, E7 adalah sesuatu ya. Sesuatu itu tadi akar 2 kali V ya, kali NC, kali fluksi, kali F ya. Kali KP, ini KP-nya ya. Nah, kalau harmonisa ketujuh, KP-nya itu sinus 7 kali rho per 2 ya. Kali sinus 7 omega T ya. Yang ke-9 nggak ada ya karena triplen, yang ada lagi ke-11. E11 adalah sesuatu kali sinus 11 rho per 2 kali sinus 11 omega T. Nah, nanti ini kalau dijumlahkan itulah yang muncul ya. Jadi GGL total yang muncul di terminal itu ya penjumlahan dari semuanya ini ya. Nah, penjumlahan dari semua. Nah, kalau ya tanpa apa namanya? Kalau tanpa kisar sebagian ya, kalau tanpa kisar sebagian, nah itu nggak ada sindrom per 2 tapi satu ya. Jadi kalau tanpa kisar sebagian ya, jadi ini tuh itu nilainya satu gitu. Ini juga satu ya. Ini juga satu. Ini juga satu kalau tidak menggunakan kisar sebagian atau kok kita sebut menggunakan kisar penuh ya. Nah, jadi kalau menggunakan kisar penuh itu semuanya satu ya. Nah, sekarang kita anggap menggunakan kisar sebagian. Ambil misalnya ya, misal rho-nya 150 derajat ya misal nih ya. Nanti E1-nya adalah sesuatu kali sinus 75 derajat ya. Ya kali sinus omega T ya. Sinus omega T-nya nggak usah ditulis berapa ya. Tapi kita akan lihat pengaruh sinus 75 ya.
Coba Bapak lihat dulu dari kalkulator ya. Sinus 75 itu berapa ya? Nah, ini 0,9659 ya. 0, ya. Ya dibulatkan sajalah 0,966 ya. 0,966 ya. Nah, kesananya sama ya. Kali sinus omega T. Nah, jadi ini kan kalau idealnya satu ya. Idealnya satu alias 0,1000 ya. Jadi ini ya. Kalau idealnya satu ya. Yaitu kalau kisarnya kisar penuh ya. Nah, kalau jadi 1,00 ya. Nah, berarti ada selisih 34/1000 ya, ada selisih 34/1000 ya, atau ada pengurangan ya 3,4/100 ya. 3,4% nih ya. Jadi si amplitudo tegangan fundamentalnya berkurang 3,4%. Nah, kalau misalnya ya untuk harmonisa kelima ya, kita lihat untuk harmonisa kelima asalnya kan satu pengalinya ya. Kalau ideal asalnya satu. Tetapi kalau menggunakan ya apa namanya belitan kisar sebagian, ini jadi sinus 5 kali 150 derajat per 2 ya, 5 kali 75 ya. Kita cari dulu ya sinus 5 kali 75. 5 kali 75 itu berarti 375 ya. Coba kita cari berapa sinus 375 ya. Sinus 375 ya. Dapatnya 0,259 ya. Jadi ya 0,259 ini ya. Jadi berkurang yang asalnya 1 ya. Jadi hanya 0,259 ya. Nah, ini kan dari ideal. Jadi turun ya, ini turun 259 tuh berapa ya dari 100? 751 ya, turun 75,1% ya. Nah, jadi dengan menggunakan belitan kisar sebagian ini, harmonisa kelima turun 75,1% ya. Jadi yang harusnya KP-nya itu 1 ya. Sekarang KP-nya hanya 75,1 ya. Hanya 75,1. Coba kita cek harmonisa ke-7 ya. Satu lagi aja lah. Kalau dengan ke-11 nanti kelamaan. Yang ke-7 ya. Berarti kan sinus 7 kali 150 derajat per 2 ya. Sinus 7 omega T ya. Tadi ini 5 omega T ya. Sinus 7 omega T ya. Berapa sinus 7 kali 150 per 2 ya. Kita lihat 7 kali 75 dulu ya. 7 kali 75 T 525 ya. 525. Kita cari sin 525. 259 sama 0,259 ya. Sama nih 0,25 dan seterusnya lah. Kesananya bisa dihitung ya. Kalau 11 berapa gitu ya. Nah, ini berarti sama. Harmonisanya mengalami penurunan 75,1% ya. Dan seterusnya ya. Nah, itulah penurunan harmonisa ya. Nah, di sini ada contoh ya. Ini suatu stator 3 fasa 2 kutub memiliki kumparan kisar sebagian berapa nih ketutup 5/6 ya. 5/6 itu berarti kan rho-nya 5/6 kali 180 ya. Berarti dia 150 derajat sama dengan contoh Bapak barusan ya. Nah, pertanyaannya berapa faktor kisar untuk harmonisa yang muncul pada mesin? Apakah kisar ini dapat menekan kandungan harmonisa? Ya, kita lihat ya. 5/6 itu ya sama dengan 5/6 kali 180 yaitu 150 derajat ya. Nah, nanti untuk harmonisanya lihat ya. KP untuk fundamental ya sinus 1 kali 150 derajat per 2 0,966 ya.
Nah, jadi ini turun 3,4%. Nah, kalau harmonisa ketiga, kalau tadi kan tidak Bapak hitung ya. Nah, ini negatif 0,707 ya. Ini tapi ini tidak muncul pada keluaran 3 pas ya. Jadi ya karena tidak muncul nggak usah diperhatikan ya. Nah, lihat harmonisa kelima ya ini 0,259 berarti turun ya 74,1% ya. Jadi turun 74,1% ya. Nah, ini ke-7 juga sama ya. Nah, ke-9 ya, ini minus ya, tidak muncul di rangkaian karena triplen. Nah, itu ya. Nah, jadi ya, ini turun 74, ini turun 74 ya, sama ya ini. Nah, sehingga ya kalau menggunakan kisar penuh itu yang putus-putus ya. Ini kisar penuh nih yang putus-putus. Dia lebih tinggi memang ya. Jadi tegangan yang dihasilkannya puncaknya lebih tinggi. Yang ini yang menggunakan kisar sebagian ya. Ini kisar penuh ya. Ini full pitch ya. Ini full pitch lebih tinggi. Yang ini lebih rendah ya, lebih rendah. Lebih rendah karena menggunakan fraksional pitch ya, fraksional pitch ya. Nah, ini menggunakan fraksional pitch lebih rendah. Tapi lihat lebih mulus ya. Nah, ini lebih mulus fraksional pitch ini. Jadi tidak mengalami distorsi ini. Distorsi ini yang menggunakan kisar penuh ya. Nah, itu contoh ya apa namanya? Menekan harmonisa dari sisi desain generator ya, khususnya generator sinkron ya sebagai generator pembangkit listrik arus bolak-balik ya. Jadi dalam hal ini apa namanya, yang namanya fractional pitch winding itu bisa mengurangi harmonisa ya. Nah, itu ya tentang harmonisa, tentang pengaruh faktor kisar. Nah, selanjutnya pengaruh belitan terdistribusi ya. Nah, ini terdistribusi ini lawannya adalah terpusat ya. Jadi belitan itu ada yang dipusatkan di satu slot, ada yang didistribusikan. Nah, kalau dipusatkan di satu slot ya dengan didistribusikan pada beberapa slot ya, tentu nanti dari sisi tegangan total yang dihasilkan akan berbeda ya. Nih, tunggu dulu sebentar ya. Mengambil napas dulu. Nah, kita lanjut ya. Pada bagian 14 dan 15 ya, belitan pada masing-masing fase dari mesin AC secara implisit diasumsikan terkonsentrasi ya. Jadi yang sudah kita bahas di 14 jadi mana belitannya menggunakan kisar penuh dan di 15 kisar sebagian, itu asumsinya belitan itu dikonsentrasikan pada satu slot saja gitu ya. Satu pasang slot. Jadi kalau misalnya fase A ya, semua A itu di satu slot ya. A aksennya nanti di slot yang lain ya, kan sepasang ya. Nah, pada kenyataannya belitan pada tiap fase hampir selalu
terdistribusi di antara beberapa pasangan slot yang tentunya berdekatan. Karena tidak mungkin untuk meletakkan seluruh konduktor di dalam slot tunggal. Kebayangkan kalau ingin jumlah lilitannya banyak ya, ingin jumlah konduktornya banyak, kan tidak mungkin disimpan di satu slot ya. Jadi kalau misalnya satu slot hanya nampung 10 konduktor, sementara konduktornya ada 20 ya, mau tidak mau ya didistribusikan ke dalam 2 slot ya, dan seterusnya. Nah, konstruksi belitan stator di dalam mesin AC yang real adalah cukup rumit ya. Stator mesin AC normal terdiri dari beberapa kumparan dalam masing-masing fase, terdistribusi dalam slot di sekeliling bagian dalam permukaan stator. Pada mesin yang lebih besar, masing-masing kumparan merupakan satuan yang terdiri dari sejumlah lilitan. Masing-masing lilitan diisolasi terhadap yang lainnya dan dari sisi stator itu sendiri. Nanti lihat di gambar 121 ya. Tegangan dalam setiap lilitan tunggal kawat adalah sangat kecil, dan hanya dengan menempatkannya secara seri, lilitan ini akan menghasilkan tegangan yang diharapkan ya, karena pada kawat tunggal kecil ya, kalau kawatnya banyak di seri jadi besar. Jumlah yang besar dari lilitan normalnya secara fisik dibagi di antara beberapa kumparan, dan kumparan ditempatkan di dalam beberapa slot dengan jarak yang sama di sepanjang permukaan stator seperti ditunjukkan di gambar 122. Ya, ini gambar 121 ya, bentuk tipikal kumparan stator ya. Jadi di dalam satu coil ya atau satu kumparan itu terdiri dari banyak sekali konduktor ya, terdiri dari beberapa turns ya. Nah, kemudian ya kita lihat juga ya di gambar 122 bahwa si belitan stator itu didistribusikan secara merata di seluruh permukaan dari stator ya. Jadi tidak hanya di satu titik tertentu saja, tidak terpusat, tidak terkonsentrasi, tapi belitan itu diletakkan terdistribusi. Ini kita lihat ya, ini terdistribusi di keseluruhan ya. Nah, itu stator mesin pada AC dengan kumparan stator ya. Kemudian gambar B-nya ya, ujung kumparan stator ya, ini ujungnya. Ya di sebelah sini ya ujungnya. Perhatikan bahwa satu sisi kumparan berada di paling luar dari slot dan sisi yang lain berada pada bagian paling dalam. Bentuk ini memungkinkan bentuk kumparan tunggal standar yang digunakan untuk setiap slot stator. Jarak dalam derajat antara dua slot yang berdekatan selanjutnya akan kita sebut dengan kisar slot ya, jarak dalam derajat antara dua slot yang berdekatan. Derajatnya bisa mekanik, bisa listrik ya. Pokoknya jarak dua slot yang berdekatan kita sebut kisar slot, lambangnya gamma. Kisar slot tadi dapat dinyatakan dalam derajat mekanik maupun listrik. Kecuali untuk mesin-mesin yang sangat kecil ya, karena tidak mungkin dilakukan, kumparan stator pada mesin besar biasanya disusun dalam bentuk belitan dua lapis atau double layer ya. Jadi ada yang di bagian dalam dan ada di bagian luar, seperti ditunjukkan pada gambar 123. Belitan dua lapis biasanya lebih mudah untuk diproduksi karena lebih sedikit slot untuk jumlah kumparan yang sama, dan memiliki koneksi ujung atau lead yang lebih sederhana dibandingkan belitan satu lapis. Gambar 123 menunjukkan belitan kisar penuh tapi terdistribusi ya. Belitannya menggunakan kisar penuh, artinya jarak antara ujung dengan ujung ya itu 180 derajat listrik. Terdistribusi untuk mesin dua kutub saja ya. Pada belitan ini ada 4 kumparan yang berhubungan dengan masing-masing fase. Seluruh sisi kumparan dari fase yang diberikan diletakkan dalam slot yang berdekatan. Dan sisi ini ya, sisi yang sekelompok dari fase yang sama disebut phase belt atau sabuk fase atau phase group ya, kelompok fase. Perhatikan bahwa ada 6 sabuk fase pada stator dua kutub ini ya. Secara umum jumlah sabuk fase itu adalah
3 ya, karena 3 pas kali jumlah kutub ya. Jadi banyaknya sabuk fase itu 3P ya. 3 kali jumlah kutub ya. Pada stator P kutub, P pada masing-masing fase ya. Gambar 124 menunjukkan belitan terdistribusi menggunakan kumparan. Kalau 123 kisar penuh, ini kisar sebagian ya, menggunakan 5/6 atau 150 derajat listrik. Nah, ini gambar 123 dan gambar 124 ya. Nah, ini belitan terdistribusi ya. Terdistribusinya bagaimana? Belitan fase A ya, sabuk fase A ya. Ini sabuk fase A nih. Ada A1, ada A2, A3, A4 tidak berada di satu slot, tetapi ditempatkan di 2 slot ya. Ini A1, A2, A3, A4 ini ya dikelompokkan ya dalam satu kelompok ya. Nah, tetangga dari A itu ya sebelah kanannya B ya. Ada B3 aksen, B4 aksen gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah C ya. Nah, ini karena apa? Karena dia harusnya kelompok ya, sehingga berada di dalam satu sabuk atau satu grup ya. Nah, di sini ya, ini namanya satu slot ada 2 ya, satu slot ada 2. Ini yang disebut double layer ya. Satu slot ada 2 namanya double layer ya. Nah, kemudian jarak antara slot yang berdekatan ya, misalnya ini dengan ini. Nah, ini yang disebut gamma ya. Tadi namanya kisar slot ya. Nah, tadi itu ya di halaman berapa ya? Ini ya kisar slot nih. Nah, itu jarak 2 ini yang berdekatan ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ini 2 kutub. Kalau 2 kutub ya, 2 kutub derajat listrik dengan mekaniknya sama gitu ya. Jadi satu putaran ini 360 derajat, maka ini 60 derajat, ini 60 ya. Ini 60 ya, ini 60. Ini 60, ini 60 derajat listrik dan mekanik sama karena hanya 2 kutub ya. Khusus mesin 2 kutub, derajat listrik dan mekanik itu sama ya. Sehingga kalau ini kita lihat ya, jarak slot yang berdekatan ini berapa? Ini pasti 30 ya. Jadi ini 15, ini 15, ini 30 ya. 2 kali 15 kan bisa kita bagi 4 ya. Jadi 30 nih gamanya di gambar ini. Nah, belitan ini double layer di gambar ini, lalu kisar penuh. Kenapa kisar penuh? Coba lihat A1 dan ujungnya A1 aksen ya. Coba lihat A1 dan A1 aksen. Nah, ini A1 aksen. Nah, ini kan A1 ke A1 aksen itu 180 derajat listrik, itu kisar penuh. A2 aksen dengan A2 180 derajat listrik, kisar penuh. Tapi ini terdistribusi karena ada 2 slot ya. Lihat gambar yang kanan, ya. Si face beltnya itu ya tetap seperti tadi ya. Lihat nih A3, A1, A4, A2. Jadi tersebar nih si A-nya gitu ya. Nah, di A3 ada tetanggaan dengan C ya. Jadi sabuknya nggak boleh dari sini gitu ya. Nggak boleh dari sini ngitung sabuknya, dari ujung sini ya. Jadi ini A2, ini ada A3 ya. Nah, ini kalau kita lihat ya karena 2 kutub, ini masih 2 kutub, ini sama masih 60 derajat ya. Nah, sehingga kisar slotnya ini 30 derajat, ini 30 derajat. Tapi ini sama double layer, terdistribusi juga sama. Bahkan ini A1, A2, A3, A4 terdistribusi ke dalam 3 slot ya. A1, A2, A3, A4 terdistribusi ke dalam 3 slot. Yang membedakan dengan gambar 124 adalah kisar kumparannya, bukan kisar penuh. Lihat ini A1. A1 aksennya ada di sini ya. Ya, kalau kita tarik garis ini A1. Nah, ini A1 aksen. Nah, ini berapa derajat? Ini 30, ini 60, ini 60. Nah, ini rho-nya adalah 150 derajat. Listrik dan mekanik sama ya. Kenapa listrik dan mekanik sama? Karena mesinnya 2 kutub ya. Jadi karena 2 kutub, derajat listrik dan derajat mekanik adalah sama ya. Nah, itu ya yang namanya belitan
terdistribusi jelas ya. Jadi untuk fase yang sama, misalnya fase A, B, C ya, di sini fasenya A, B, C ya, bukan RST ya, namanya saja sih ya, menggunakan A, B, C. Nah, kisar penuh dan kisar sebagian sudah jelas ya. Lihat aja A1 dengan A1 aksen, atau A2 dengan A2 aksen, A3 dengan A3 aksen ya. Nah, kemudian juga apa namanya? Eh, di sini juga kita bisa melihat bahwa dia terdistribusi ya. Jadi tidak hanya dalam satu slot. Kalau pengaruh dari pengaruh dari kisar yang sebagian, nah kisar sebagian itu kan nanti memunculkan ya, kisar sebagian itu memunculkan faktor kisar ya. Faktor kisar namanya KP. KP itu rumusnya sinus rho per 2. Nah, kalau distribusi ya, belitan terdistribusi juga akan menghasilkan faktor yang baru namanya faktor distribusi ya. Jadi karena dia terdistribusi, si GGL yang dibangkitkannya tidak full 100% ya, tetapi ya berkurang menjadi 90 sekian persen. Ya karena kan menyebar ya, tidak terpusat ya. Nah, di sini akan kita lihat faktor lebar ya, disebut breadth factor atau faktor distribusi, distribution factor. Membagi-bagi jumlah total lilitan yang diperlukan ke dalam beberapa kumparan terpisah memungkinkan penggunaan bagian dalam permukaan stator yang lebih efisien dan akan memberikan kekuatan struktur yang lebih besar. Karena apa? Karena slot yang dibentuk dalam kerangka stator menjadi lebih kecil. Akan tetapi, kenyataan bahwa lilitan diletakkan dalam sudut yang berbeda akan berimplikasi pada tegangan yang dihasilkan, yaitu menjadi lebih kecil dari yang diharapkan. Untuk mengilustrasikan masalah ini, perhatikan mesin pada gambar 125 ya, di mana belitanya didistribusikan dengan faktor kisar 20 derajat ya. Mesin ini adalah mesin dengan belitan satu lapis saja, dengan belitan stator dari masing-masing fase atau sabuk fase terdistribusi di antara 3 slot yang terpisah 20 derajat satu sama lain ya. Nah, ini gambarnya ya, ini menggunakan single layer ya, tidak double layer, tapi didistribusikan ke dalam 3 slot ya. Nah, karena tidak ada campuran ya, jadi meskipun ujung A di sini, ujung A di sini ya, sabuknya tetap dihitung dari sini ya, karena kan tidak ada yang berimpitan dengan lain, tidak menggunakan double layer ya, karena C-nya baru di sini gitu ya. Jadi ini ya, kalau kita lihat apa namanya, si sabuk fasenya ya, ini tetap 60 ya. Sabuk fasenya 60 derajat karena 3 kali jumlah kutub ya, kutubnya ini 2 ya. Nah, perhatikan ya bahwa A2 ya, A2 itu ada di 0 derajat ya. Sedangkan A1 itu di 20 derajat di kanan ya, di kanan A2 ya. Sedangkan A3 20 derajat di kiri ya, A3 di kiri A2 ya. Nah, sehingga ya secara fasor nanti tegangan yang dihasilkannya berbeda ya. Nah, jadi EA2 itu posisinya di 0. EA1 ya, EA1 yang di kanan itu minus 20, Pak. Kenapa minus yang di kanan? Karena kan ngitung sudut positif itu melawan jarum jam ya. Kalau ngitung sudut positifnya kan ke kiri ya. Ngitung sudut itu melawan jarum jam ya. 0 derajat kan semu X misalnya ya. Nah, nanti kalau ke arah semu Y itu sudut positif ya. Jadi EA1 yang ada di kanan ditulisnya amplitudenya tapi posisinya di min 20. Yang ini posisinya di plus 20, maka totalnya ya. Jadi tegangan total pada fase A adalah EA1 tambah EA2 tambah A3. Tapi secara fasor ini min 20, 0 plus 20. Nanti harus ada ya cos dan sin ya. Jadi untuk min 20 ini ada cos min 20 plus J sin min 20. Nah, nanti dapatnya 2,879.
Padahal kalau dipusatkan ya, dipusatkan di tengah ya, di dua ya, di dua semuanya ya. Nanti si E itu ya, EA itu adalah ya sama EA1 plus EA2 plus EA3. Nah, kalau dipusatkan di tengah semua ini E sudut 0 tambah E sudut 0 tambah E sudut 0. Jadi 3E sudut 0. 3 kali E cos 0. Cos 0 itu 1 jadi 3E. Nah, kalau dipusatkan GGL-nya 3E. Kalau didistribusikan hanya 2,879E. Jadi terjadi pengurangan ini. Terjadi pengurangan GGL total ya. Nah, maka ya didefinisikanlah ya namanya faktor distribusi ya. Apa itu faktor distribusi? Perbandingan GGL kalau didistribusikan dibandingkan kalau dia dipusatkan. Nah, jadi ya 2,279E ya, maka faktor distribusinya adalah tegangan ya fase aktual dibagi yang diharapkan tanpa distribusi. Untuk kasus ini ya, aktualnya 2,879, harapannya 3. Maka dapatnya 0,960. Ini disebut faktor distribusi KD atau disebut distribution factor atau disebut juga breadth factor ya. Ini breadth factor. Nah, sehingga ya nanti ya untuk GGL itu sebelum itu ya nanti rumusnya tadi kan karena pengaruh faktor kisar ini KP doang ya. Nah, karena faktor distribusi nambah jadi KP dan KD ya. Jadi karena nambah faktor distribusi ya, jadi pengurangnya nambah lagi KP kali KD. Selanjutnya KP kali KD disebut KW ya, faktor belitan atau winding factor ya. Jadi winding factor itu faktor belitan merupakan hasil kali faktor kisar dan faktor distribusi. Nah, kita balik lagi ke tadi ya, faktor distribusi ya itu bisa dihitung dengan rumus ini. Tegangan fase aktual dibagi tegangan fase kalau terpusat ya. Nah, tetapi bisa juga dihitung dengan rumus. Rumusnya adalah KD adalah sin ya, N gamma per 2. Kalau gamma tadi ini kisar slot ya. Kisar slot, jarak antara dua slot yang berdekatan. Apa itu N ya? N itu ya adalah banyaknya slot per sabuk fase ya. Jadi N itu ya N banyak slot ya, banyak slot per sabuk fase ya. Jadi banyak slot per sabuk fase. Boleh juga pakai rumus alternatif ini SPP ya. SPP ini ya slot per pol per fase ya. Jadi slot dibagi pol kali fase ya. Nah, itu ya. Slot dibagi pol kali fase ya. Nah, itu namanya N ya. Atau boleh juga banyaknya slot per masing-masing sabuk fase ya. Nah, sabuk fase sendiri ya, banyaknya slot per sabuk fase ya. Jadi jumlah slot total ya, slot total per sabuk fase kan gini ya. Kak, ini slot total per sabuk fase ya. Nah, kita tahu kan slot total itu ya kita sebut slot per sabuk fase itu kan 3P ya, 3P ya. Jadi kan sama aja. Slot ya per 3 itu fase ya, banyaknya fase kali P itu pol ya. Jadi sama dengan ini ya. Jadi enaknya ya slot per pol per fase ya. Atau banyaknya slot per sabuk fase. Untuk contoh sebelumnya ya, contoh yang tadi ya, dalam satu sabuk fase, lihat dulu gambarnya. Nah, contoh yang sebelumnya nih,
Ini ya dalam satu faceplate ini ada 3 slot, jadi N-nya 3. Atau kita lihat ini N ini slotnya berapa coba secara keseluruhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 18 ya. 18 jumlah kutubnya 2 kali jumlah kutub 2 fasenya 3 ya, jadi dapatnya 3 N-nya ya. Ini juga sama 3 ya, satu sabuk slotnya 3 ya. Nah, jadi untuk contoh yang barusan itu untuk N3 ya, lalu gamanya 20, maka KD-nya, hati-hati rumusnya, sin N gamma per 2 per N sin gamma per 2 ya. Sin N-nya 3, gamanya 20 derajat bagi 2 per 3 sin 20 derajat per 2. Jadi boleh tulis ya, ini sin 30 derajat ya, dibagi 3 kali sin 10 derajat ya. Nah, sin 30 kan setengah, jadi 1/6 kali sin 10 ya. Ya tinggal dihitung aja, nanti harusnya mendapat 0,960 ya. Nah, itu mencari faktor distribusi ya, sehingga nanti di akhir ya, rumus GGL induksi per fase ya, tegangan fase nih, tegangan efektif ya, tegangan efektif atau RMS ya, per fase itu bisa dinyatakan dengan akar 2 kali V kali NP ya, kali KW kali fluksi kali F ya. Nah, NP itu ya sudah jumlah lilitan total ya, NP itu I kali NC ya. Nah, jadi jika satu fase stator terdiri dari I kumparan masing-masing mengandung NC lilitan, maka jumlah lilitan per fasenya I kali NC ya. Jadi NP itu jumlah lilitan ya. Jadi seluruh lilitan NP ya per fase ya. Nah, ini sudah ya, ini contohnya ya. Ini contoh soalnya. Stator mesin sinkron 2 kutub ya, ini 2 kutub, 3 fase hubung bintang ya, digunakan untuk membuat suatu generator. Konstruksinya kumparan 2 lapis, awas nih 2 lapis ya, 2 lapis, 4 kumparan per stator per fase ya. Ini 4 kumparan per stator per fase yang didistribusikan seperti pada gambar 1, 2, 4 ya. Tiap kumparan terdiri dari 10 lilitan ya, tiap kumparan terdiri dari 10 lilitan. Jadi 4 kumparan stator per fase ya, sebentar dilihat dulu gambar. Nah, ini ada gambarnya lah. Nah, jadi tiap kumparannya terdiri dari 10 lilitan. Lilitan memiliki kisar listrik ya 150 derajat ya. Nah, rotor berputar 3000 rpm dan flux per kutub 0,019 Weber ya. Berapa kisar slot dan seterusnya ya. Nah, banyaknya slot rentang. Nah, ini ya gambarnya ya. Jadi satu slot satu fase itu dalam 4 ini ya. Ini A1, A4 ya. Ini A2, A3 ya. Ini untuk menerjemahkan kalimat. Nah, konstruksinya kumparan 2 lapis dengan 4 kumparan stator per fase. 4 kumparan stator per fase. Masing-masing kumparan terdiri dari 10 lilitan ya. Jadi 4 kumparan per fase ya. Jadi fase A ada A1, A2, A3, A4 ya. Nah, masing-masing ada 10. Tadi ya disebutkan terdiri dari 10 lilitan ya. Jadi nanti kan jadi 40 ya. 40. Nah, 40 mana? Nah, cuma yang diperhatikan ini kan 2 lapis ya. Jadi 2 lapis. Kalau kita lihat ini kan ada A1 aksen, A2 aksen, A3 aksen, ada A4 aksen ya. Nah, nanti kalau dihitungnya apakah 40 atau 80 ya. Karena kan yang satu masuk, yang satu keluar ya. Nanti kita lihat ya. Stator 6 sabuk fase dengan kalau gamma ya, jarak slot yang berdekatan kan udah jelas ya.
Ini kan karena dua kutub ya, jadi ini teh 60 ya. Kalau dibagi dua, 30, 30. Jadi kisar slot udah 30 ya. Derajat listrik maupun mekanik. Kemudian untuk 150 derajat ya, maka rentangnya 5/6 ya. Kan udah disebutkan di soal ya. 150 derajat listrik katanya kisarnya ya. Jadi kisar itu kan rentang ya, atau jarak gawangnya 5/6 ya. Kemudian frekuensi ya, ya kita gunakan rumus N kali P per 120, 50 Hz ya. KP ya untuk fundamental ya, kita tidak menghitung harmonisanya. Untuk fundamental 0,966. Untuk faktor distribusi ya, sin N gamma per 2, N sin gamma per 2 sama dengan tadi ya. Tapi bukan 0,966, kalau saya ada 0,960 ya. Ini kan sin 30 derajat setengah dibagi 2. Oh, ini N-nya 2 ya. Ya mungkin ini 0,966, biarin aja. Karena beda dengan yang tadi ya. Nah, tegangannya ya, lihat nih ya, ini kita menggunakan 40 turns ya. Ini 40 turns ya. Jadi kenapa 40 ya? Jadi kita lihat, yang dilihat sebelah aja gitu ya. Ini A1 kan 10, A4 10, A2 10, A3 juga 10, jadi 40. Jangan ditambahin dengan ini ya, karena kan ini pasangannya ya. Jadi si N-nya 40 ya, kali ya, ini NP ya, ini KP, ini KD ya, ini fluksi, dan ini F. Jadi GGL efektifnya 157. Kalau tegangan terminal berapa? Ini kan baru efektif ya. Nah, untuk tegangan terminal ya harus dikali akar 3 ya. Nah, tegangan terminal akar 3 kali tegangan fase ya. Ini kan tegangan efektif per fase ya, tegangan fase. Nah, ini tegangan terminal itu kan tegangan lain tuh lain ya. Kalau hubung bintang akar 3 kali tegangan fase ya. Ya dapat 272. Nah, kisar untuk harmonisa kelima ya, ini sama dengan tadi 0,259 ya. Nah, jadi kalau 0,966 tadi ya, faktor kisar fundamental itu berkurang 3,4%. Tadi udah Bapak bahas ya waktu membahas faktor kisar. Kalau kelima 0,259, jadi 0,259 itu 25,9% ya. Jadi turun 74,1 ya. Tegangan harmonisa kelima turun 70,7% ya, lebih besar daripada fundamental. Kok 70,7 ya? 74,1 dikurangi 3,4 ya. 74,1 kurangi 3,4 ya. Jadi 70,7 ya. Dibandingkan fundamentalnya. Nah, kemudian ada istilah lain yang namanya harmonisa gigi atau harmonisa slot ya. Sekalipun belitan terdistribusi menawarkan berbagai kelebihan dibandingkan belitan terkonsentrasi, yaitu kelebihannya dalam hal kekuatan stator, utilisasi atau pemanfaatan ruangan permukaan stator, kemudahan konstruksi. Nah, penggunaan belitan terdistribusi ternyata memberikan tambahan permasalahan terhadap desain mesin, yaitu kehadiran slot seragam di sekeliling bagian dalam stator menyebabkan variasi yang teratur dari reluktansi dan flux di sepanjang permukaan stator. Variasi yang teratur ini menghasilkan komponen harmonisa dari tegangan yang disebut harmonisa gigi atau harmonisa slot. Harmonisa slot terjadi pada frekuensi yang ditetapkan berdasarkan jarak antara dua slot yang berdekatan dan diberikan oleh persamaan ya. Nah, komponen harmonisa slot keberapa yang bermasalah itu 2ms dibagi P plus minus 1. P slotnya komponen harmonisa kesekian ya. Yang bermasalah itu S-nya jumlah slot pada stator, M bilangan bulat biasanya dimulai dari 1 ya, P jumlah kutub pada mesin. Nah, ini harmonisa slot. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan dekat nih dengan permukaan, jadi puncak. Ini jauh ya, jadi ini juga jauh kecil. Ini dekat lagi dengan permukaan, jadi puncak. Yang ini jauh, jadi ini juga jauh, ini dekat, dan seterusnya ya.
Nah, ini kan jadi teratur nih. Ini teratur ya. Ini teratur itu kan harmonik istilahnya ya. Kalau yang teratur itu ya harmonis ya, teratur ya. Nah, jadi mengakibatkan efek lain yang disebut harmonisa slot ya. Jadi kalau ini harmonisa gigi ya. Nah, ini harmonisa slot ya. Jadi yang menonjolnya harmonisa gigi ya. Yang lainnya slot ya. Nilai M1 menghasilkan harmonisasi slot dengan frekuensi terendah yang merupakan paling bermasalah. Karena komponen harmonisasi ini ditentukan oleh jarak antara slot kumparan yang berdekatan, maka variasi dalam kisar kumparan distribusi tidak dapat mengurangi efek ini. Ya, sebagai contoh ya, kalau ada mesin jumlah slotnya 72, kutubnya 6, maka harmonisasi slot yang bermasalah ada ke-23 dan ke-25 ya. Ini duanya kan memang angka 2. M-nya itu bilangan bulat, ambil yang paling kecil 1 ya. S-nya jumlah slot 72, P jumlah kutub ya. Plus minus 1 ya. Ini kan 24 plus minus 1, 24 minus 1, 23, 24 plus 1, 25. Nah, harmonisa slot ke-23 dan 25 itu yang paling bermasalah ya. Harmonisa ke-23 berapa frekuensinya? 23 kali 60. Kalau ke 25, 25 kali 60 kalau untuk sistem 60 Hz. Nah, apa akibat dari harmonisasi slot ya? Harmonisasi slot menimbulkan beberapa masalah pada mesin AC, yaitu pertama, menginduksikan harmonisa pada tegangan yang dibangkitkan pada generator AC. Dua, interaksi harmonisasi slot stator dan rotor menghasilkan torsi parasit dalam motor induksi. Torsi ini dapat secara serius mempengaruhi bentuk kurva torsi kelajuan motor. Jadi mempengaruhi karakteristik torsi kelajuan. Lalu harmonisasi slot bisa menimbulkan getaran dan berisik di dalam mesin dan meningkatkan rugi inti dengan memperkenalkan komponen frekuensi tinggi dari tegangan dan arus ke gigi stator, yaitu frekuensi ke-23 dan ke-25 di contoh mesin dengan 72 slot 6 kutub ya. Harmonisasi slot merupakan permasalahan khusus pada motor induksi. Nah, ini jadi khususnya ini pada motor induksi, di mana harmonisa ini dapat menginduksikan harmonisa dengan frekuensi sama ke rangkaian medan dari rotor. Lebih jauh lagi akan memperkuat pengaruhnya pada torsi mesin. Dua pendekatan yang bisa digunakan untuk mengurangi harmonisasi slot adalah dengan belitan slot sebagian, dan ini tidak mungkin ya. Masa slot sebagian ya, tidak mungkin dilakukan. Dan yang paling mungkin adalah dengan menggunakan konduktor yang dipasang miring ya, atau istilahnya skew rotor konduktor. Itu yang paling banyak digunakan. Nah, ini ya. Jadi rotor dari motor induksi ya, ini miring nih. Jadi ini miring nih ya. Miring, jadi membentuk sudut terhadap poros. Ini kan poros nih. Ini poros ya, poros. Nah, ini kan alur si konduktornya tidak sejajar poros, tidak begini ya, tapi miring ya. Nah, ternyata itu adalah tidak semata-mata dibuat ya, karena kan kemiringan atau skew itu salah satunya adalah supaya torsi startnya lebih gede ya, salah satunya gitu ya. Tetapi ternyata juga bisa mengurangi harmonisa slot ya. Nah, lalu torsi induksi pada mesin AC itu dari segi konstruksi sudah beres ya. Nah, kalau kita tahu ya, pada mesin AC itu kalau generator kan membangkitkan tegangan. Nah, kalau sebagai motor seperti motor induksi, dia akan menghasilkan torsi dan putaran ya. Nah, torsi induksi itu ya langsung saja ya, pertama didasarkan pada rumus gaya Lorentz ya, IL cross B atau Bill sin theta ya. Nah, kemudian torsinya R cross F ya, BIL R sin theta ya. Nah, dengan menggunakan ya pada, kan kalau konduktor begini ya, konduktornya teh nanti begini ya bentuknya gitu ya. Nah, pada masing-masing sisi ya. Nah, itu pada konduktor 1 ada torsi ya. Pada konduktor 2 juga ada torsi ya. Nah, torsi yang dihasilkan ya
Ini ada gaya ke atas, ini ada gaya ke bawah. Karena ini ada poros ya. Nah, ini teh menimbulkan putaran di gambar ini melawan jarum jam ya. Nah, torsi totalnya 2 RILBS sin theta ya. Nah, ini ya nanti ya ini penurunannya ya, kita lewat saja ya. Torsi induksi itu sebanding dengan HR ya, intensitas medan magnet rotor, BS kerapatan flux magnet stator, sin gamma ya. Nah, bisa dinyatakan yang terakhir ini ya, torsi induksi itu harus hasil interaksi antara BR kerapatan flux rotor dan BS kerapatan flux stator. Jadi si stator pasti menghasilkan medan magnet ya, karena kan si stator itu dihubungkan dengan sumber ya pada motor induksi ya, akan menghasilkan medan magnet yang berputar kalau BS itu ya. Nah, kalau BR itu akibat arus induksi berinteraksi menghasilkan torsi ya. Nah, ini nanti torsi itu ya, tadi kan torsi itu KBR cross BS. Nah, ternyata nilainya sebenarnya KBR cross B net ya. Nah, karena apa? BS itu, B stator itu adalah B net kurangi BR. Hasilnya KBR B net. Kalau B net itu B total ya. Nah, atau KBR B net sin delta. Delta sendiri adalah sudut antara BR dengan B net ya. Kenapa dengan BR dengan B net? Karena ini delta. Delta itu BR dengan B net ya. Nah, ini ya. Jadi delta itu ini BS dengan BS dengan B net dengan BR ya ini. Nah, ini delta ya. Jadi ada delta ya. Nah, kalau gamma tadi ya BR dengan BS ya. Gamma itu BR dengan BS ya. Bisa dilihat ya rumusnya dulu ya, Bapak mundur dulu. Nah, lihat nih ya, gamma itu ya, gamma nih BS dengan HR ya. Atau ya HR dengan BS itu sama aja dengan BR dengan BS ya, BR dengan BS gamma. Kalau BS dengan BR dengan B net itu ada delta ya. Kemudian isolasi belitan pada mesin AC ya. Nah, sistem isolasi listrik untuk kawat yang digunakan pada generator, motor, trafo dan komponen listrik dengan belitan kawat lainnya dibagi-bagi menjadi beberapa kelas ya, sehingga muncul kelas isolasi atau klasifikasi thermal. Ada yang menggunakan NEMA, ada juga under laboratoris ya, ada juga IEC ya, standar yang digunakan. Nah, ini contoh ya, ini ya. Ini kalau kelas A ya, ini grafiknya ya. Jadi ada kelas A, kemampuannya ya temperatur yang bisa diperbolehkan ya. Jadi misalnya ya, kalau kita lihat ya, yang paling rendah itu kelas A ya. Kelas A ya, Pak, kalau temperatur kerja kelas A misalnya di 80 derajat Celcius, umurnya hanya ya 120.000 jam ya. Nah, dengan ya waktu yang sama kelas H itu bisa beroperasi di temperatur 155 derajat Celcius ya. Nah, ini adalah kurva usia isolasi ya, rata-rata terhadap temperatur belitan untuk berbagai kelas isolasi ya. Jadi kalau misalnya ya dioperasikan di 120 derajat, kelas A itu umurnya hanya kurang lebih 10.000 jam ya. Kalau di 120 derajat Celcius. Nah, kalau kelas F ya, kelas F di 120 bisa 225.000 jam ya. Jadi kelas A paling rendah, berikutnya B ya, F lalu H ya. Nah, ini ya dalam bentuk tabel ya, kelas isolasi. Ini menurut NEMA ya. Kalau BFH itu ada yang menurut IEC ya. Ada juga menurut NEMA dan Underwriter Laboratories ya. Ini termasuk temperatur hotspot yang diizinkan dan indeks ketahanan termal ya. Jadi yang paling rendah kalau di sini ada Y ya. Menurut IEC lama, tapi sekarang nggak ada lagi kelas Y ya. Ya, kelas paling rendah itu A ya. Jadi A itu ya temperatur hotspot maksimum yang diizinkan
di 105 derajat Celcius. Sedangkan yang tinggi itu H ya bisa 180 derajat ya. Bahkan untuk yang lebih ekstrim ada kelas R ya, ada kelas S ini ya, di kelas namanya itu ada kelas S bisa sampai ya temperaturnya di atas 220 ya. Lalu aliran daya ya, aliran daya pada mesin AC ya. Pertama efisiensi daya output dibagi input ya. Nah, daya output itu input kurangi losses ya. Output itu adalah input dikurangi losses, yaitu efisiensi. Rugi-rugi pada mesin AC itu ada rugi listrik atau rugi tembaga. I kuadrat R ya. Ini ada dua ya, rugi tembaga ini ada di stator dan ada di rotor ya. Lalu rugi inti ya, rugi inti juga ada dua ya. Ada arus pusar atau disebut eddy current ya. Arus pusar atau eddy current dan ada histeresis ya. Histeresis. Lalu rugi mekanik atau rugi putaran ya, gesekan, angin dan sebagainya. Nah, rugi lain-lain ya. Disebut juga rugi stray load losses atau rugi lain-lain. Miscellaneous ya. Nah, kemudian rugi listrik ya, itu rugi tembaga, stator dan rotor ya. Kalau di stator ya, ini SCL itu stator copper loss ya. Rugi tembaga stator. 3 kali 3 pasa, IA kuadrat arus jangkar kali RA. Kan stator itu jangkar. Kalau di rotor, nah ini IF kuadrat RF. Kenapa tidak ada 3? Karena rotor itu dialiri arus DC ya, arus medan. Tidak ada istilah 3 pas. Jadi 3 pasnya itu hanya ada di jangkar atau di stator. Nah, kemudian rugi inti ya, rugi inti itu ada eddy current yang berubah ya dengan kuadrat sebanding dengan B kuadrat. Nah, lalu ya untuk apa? Dan untuk stator sebanding dengan pangkat 1,5 dari putaran ya. Jadi ada rugi histeresis dan eddy current ya. Lalu rugi mekanik ada gesekan, ada apa namanya? Yang diakibatkan gerak relatif antara benda dengan udara ya. Angin lah katakanlah. Nah, rugi gesekan, rugi yang diakibatkan oleh gesekan dari bantalan poros dan seterusnya ya. Kita kebut saja. Nah, rugi sasar adalah rugi yang tidak bisa ditempatkan dalam kategori sebelumnya ya. Tidak peduli seberapa teliti kerugian dihitung, selalu ada rugi-rugi yang berada di luar kategori rugi-rugi di atas. Seluruh rugi-rugi ini disatukan menjadi rugi sasar atau stray losses. Untuk kebanyakan mesin, rugi sasar biasanya diambil dengan menggunakan konvensi 1% dari beban penuh ya. Nah, ini ya diingat ya, rugi sasar konvensinya 1% dari beban penuh. Nah, diagram aliran dayanya seperti ini ya. Kalau pada generator ada daya input mekanik ya. Ini daya input mekanik. Nanti ada rugi sasar, rugi ini 1% ya. Ada rugi mekanik, kita nggak tahu berapa harus dihitung. Ada rugi inti ya. Nah, lalu ya ini kan mekanik semua nih. Nah, ini dikonversi ya, ini V konversi dari mekanik jadi listrik. Baru ada muncul rugi tembaga. Nah, nanti ada daya output. Jadi rugi mekanik di awal kalau generator ya. Kalau motor di akhir ya, ini mekanik ya. Jadi kalau motor daya input listrik dulu. Ruginya rugi listrik dulu, baru dikonversi ke mekanik. Ada rugi inti, rugi mekanik dan stray losses atau rugi sasar ya. Regulasi tegangan ya, rumusnya regulasi tegangan adalah tegangan tanpa beban kurangi beban penuh bagi beban penuh kali 100%. Kemudian rugi regulasi kelajuan sama ya, cuma tegangan diganti dengan kelajuan ya. Kelajuan beban penuh kurangi kelajuan tanpa beban no load kurangi beban penuh bagi beban penuh. Nah, tamat ya. Ya, sepertinya tidak usah ditambah materinya ya. Bapaknya sudah kering ini tenggorokannya ya, dan takut jadi batal gitu ya. Ya enggak ya. Tapi ya sementara ya mohon dimaklumi
Untuk materinya kita cukupkan sampai itu saja ya. Jadi untuk sisanya kita akan membahas generator sinkron dan motor induksi. Insya Allah akan kita bahasnya nanti ya 2 minggu lagi, yaitu tanggal 9 ya, paling cepat kita bahas di tanggal 9 Mei ya. Nah itu saja ya untuk materi perkuliahan pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya ya yang sudah mengikuti ya, udah standby, baik betul-betul secara serius ya meskipun sambil ataupun sambil terkantuk-kantuk ya atau sambil tertidur ya. Ya yang penting ya sudah ya pertama niatnya dulu ya. Kalau pelaksanaannya serius ya tentu lebih bagus ya. Nilai ibadahnya lebih baik gitu ya. Nah, terima kasih ya sekali lagi. Selamat mengikuti aktivitas berikutnya. Kalau tidak ada mata kuliah lagi, selamat beristirahat. Bapak mohon maaf ya atas kekurangan atau kehilapan ataupun gangguan-gangguan selama proses perkuliahan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Banyak wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tidak ada kuis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.